بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف السجايا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hadirkanlah rasa takut di hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan berusahalah semaksimal mungkin agar jangan sampai kita menghembuskan nafas terakhir melainkan kita masih memelihara keislaman. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Fajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, kesehatan, keimanan, kekuatan, kemampuan dan panggilan dari hati untuk melaksanakan ibadah fardu salat Jumat yang sebagaimana kita laksanakan sekarang ini. Inilah nikmat yang ketika iman itu ada di dada, maka akan lahir semua kebaikan demi kebaikan. Iman adalah nikmat yang tiada tandingannya, yang tiada bandingannya dengan segala apapun, karena iman mendorong kita untuk mampu berkorban, karena iman mendorong kita untuk mampu mengalahkan godaan dan tekanan hawa nafsu untuk melaksanakan kebaikan dan amal saleh. Dan di antara bentuk kesempurnaan syukur seorang manusia, seorang hamba Allah adalah dengan mempergunakan nikmat yang Allah berikan tadi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya cukup dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, pujian bagi Allah atas segala nikmat, namun nikmat yang dia terima tidak dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Salawat bering salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di antara hadis Rasulullah SAW adalah di antara orang-orang yang termasuk kikir dan pelit, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, siapa yang disebutkan aku di hadapannya namun enggan lisannya untuk berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Dan juga sembari kita berharap dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita termasuk hambanya, termasuk umat Rasulullah SAW yang berhak mendapatkan syafaat pada yaumil akhir, pada yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan beberapa pesan-pesan penting, beberapa
kata mutiara dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala kedatangan beliau di kota Madinah pertama sekali. Setelah hijrahnya Rasulullah SAW dengan penuh kesulitan, dengan penuh tantangan, dan akhirnya pun Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Semua manusia ketika itu, apapun keyakinannya, sudah Islam pun dia ataupun belum Islam, semua manusia yang ada di kota Madinah ketika itu menunggu-nunggu kedatangan manusia yang satu orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Di dalam beberapa riwayat mungkin kita mendengar dan juga masyhur bahwasanya ketika datangnya Rasulullah SAW, semua orang berkumpul dan menyenandungkan nasyid atau syair, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Namun ada ulama yang mengatakan kalimat ini memang muncul dari kaum muslimin, namun bukan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah pertama sekali. Namun syair ini adalah ketika kembalinya Rasulullah SAW dari Ghazwatul Tabuk, dari perang Tabuk. Sementara ketika kedatangan pertama sekali Rasulullah SAW ke kota Madinah, manusia semuanya meneriakkan saking kegembiraannya kedatangan Rasul dengan perkataan qadimar Rasulullah, qadimar Rasulullah, telah datang Rasulullah, telah datang Rasulullah. Dan ketika mendengar kebanyakan manusia berteriak seperti ini, semua orang yang ada di Madinah ketika itu segera berkumpul, segera hadir untuk menyaksikan wajah yang mulia datang menghampiri kota dan daerah mereka, dan menantikan kalimat apa yang pertama sekali akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada seorang ruhban, seorang rahib, atau kita sebut dengan petingginya dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ketika itu dia belum lagi masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Ketika Abdullah ibn Salam pertama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia dan semuanya sedang mendengarkan, sedang khusyuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa kata Abdullah ibn Salam? Kata Abdullah ibn Salam, wallahi saya tidak melihat sedikit pun dari wajah orang ini tanda-tanda pendusta. Artinya Abdullah bin Salam bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW bisa menandakan kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, dan ini juga yang menjadi perantara keislaman Abdullah ibn Salam dengan cukup melihat wajah Rasulullah SAW, dan dia mengatakan sama sekali tidak kelihatan di wajahnya wajah seorang pendusta. Pesan Rasulullah SAW ketika itu adalah ayyuhan nas. Beliau menyapa seluruh manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan kalian sambunglah hubungan silaturrahim, wasalu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah pada waktu malam sementara manusia dalam keadaan niyam, lengah, lelah, tertidur. Dan ganjaran yang akan kalian dapatkan ketika mengamalkan 4 poin tadi adalah tadkhulul jannata bisalam. Ma'asyiral muslimin rahimani warhamkumullah, afsyus salam, kalian sebarkanlah salam. Kini kalau kita lihat kaum muslimin yang Allah muliakan, sudah mulai berkurang salam ini bertebaran, baik itu di negara Islam ataupun negara non-Islam, baik itu ramai penduduk muslimnya ataupun tidak ramai penduduk muslimnya. Kalaupun ramai penduduk muslimnya, salam hanya diberikan kepada orang-orang yang mereka kenal saja, dan kalau dia tidak kenal maka salam tidak diberikan. Padahal perintah Rasulullah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, afsyus salam, sebarkanlah salam. Kenapa kita harus menyebarkan salam? Agama kita agama Islam, agama Islam, agama salam, agama salamah, agama keselamatan. Maka kita diperintahkan untuk menyebarkan keselamatan. Salam, apa itu salam? Salam adalah doa. Kita ucapkan assalamualaikum.
keselamatan, kedamaian daripada Allah untukmu. Assalamualaikum warahmatullah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Semoga kasih sayang Allah tercurah untukmu. Wa barakatuh. Apa itu barakatuh? Barakat, keberkahan demi keberkahan Allah untukmu. Sunnah mengucapkannya, wajib menjawabnya, maka akan kita terima balasan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salam keselamatan disebarkan dengan bentuk doa dan saling membalas dengan mendoakan, maka suatu negeri tentu akan Allah hadirkan kedamaian dan kasih sayang di dalam negeri tersebut. Namun ketika salam sudah enggan kita sebarkan, enggan mendoakan saudara kita sesama muslim, maka apa yang akan hadir di hati kita? Maka yang akan hadir di hati kita adalah rasa curiga, rasa takut, rasa khawatir bermuamalah sesama kaum muslimin. Ketika kita ingin berbelanja, rasa salam, ucapan salam tidak kita ucapkan, ada rasa khawatir di hati kita, jangan-jangan ini orang ini tidak mempaskan ukuran timbangan, jangan-jangan uang yang akan diberikan ini, ketika uangnya besar kita curiga, jangan-jangan uang ini tidak asli. Ini rasa iri, rasa curiga, rasa dengki akan hadir ketika kita enggan dan malas mengucapkan salam. Dan barangkali juga jemaah yang semoga Allah muliakan, ini salah satu tips dari Rasulullah SAW bagaimana beliau bisa mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansar di kota Madinah ketika itu. Orang yang terkenal watak dan karakternya berbeda, habit kebiasaannya berbeda. Orang Madinah cenderung lebih baik, lebih welcome, lebih halus bahasanya, lebih baik perawakannya dibanding tabiat orang Mekah yang lebih cenderung keras. Namun Rasulullah SAW berhasil mempersatukan mereka dengan afshus salama bainakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan pernah masuk syurga sampai kalian beriman kepada Allah. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai sesama kalian. Ala adullukum ala syai'in, apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap sesuatu yang kalau kalian amalkan itu kalian akan saling mencintai sesama kalian? Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, dengan salam maka akan tercipta al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang merasa tenang, merasa damai, merasa selamat saudara sesama Islamnya dari kejelekan lisan dan kejelekan tangannya. Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Wa aqri'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, bacalah salam kepada siapa saja yang kalian kenal dan siapa saja yang tidak kalian kenal. Dan salam juga memiliki adab. Beberapa antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah liyusallimus saghiru alal kabir, agar yang lebih kecil umurnya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih besar. Wa yusallimul marru alal qa'id, dan agar orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wa yusallimul qalilu alal kathir, dan orang yang lebih sedikit ketika berpapasan di jalan, jumlah mereka lebih sedikit, berdua misalkan kita berjalan, bertemu sekelompok orang berampek berlimu, liyusallimul qalilu alal kathir, maka yang harus dahulu mengucapkan salam adalah yang lebih sedikit jumlahnya daripada yang banyak. Kompleks begitu kompleksnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan salam ini kepada umat muslim, kepada kita umatnya, umat Rasulullah SAW, agar mudah-mudahan kita juga berharap dengan perantara petuah dan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Rasul, terciptalah kedamaian, keamanan, ketenteraman di dalam negeri kita. Dan yang lebih menarik, wahai jamaah, salam ini adalah perintah pertama Rasulullah SAW. Padahal kalau kita lihat, ini adalah hubungan sesama antara manusia sesama manusia, atau istilahnya hablum minan nas. Kenapa Rasulullah SAW mendahulukan hablum minan nas daripada hablum minallah, yaitu yang bahkan Rasul menempatkannya pada urutan yang terakhir, yang keempat. Afshus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan, masih hubungan sesama manusia. Wasilul arham, sambung hubungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sementara
hubungan dengan Allah salat malam, sementara manusia dalam keadaan lengah, ini ditempatkan pada urutan terakhir. Apakah hubungan sesama manusia ini lebih penting daripada hubungan dengan Allah, sehingga harus didahulukan posisinya? Jawabannya tentu tidak. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menjelaskan, menekankan kepada kita bahwasanya salam inilah yang akan menghantarkan kita, menjaga hubungan sesama manusia inilah yang menghantarkan kita kepada kesempurnaan dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa hablum minallah tapi tidak menjaga hablum minan nas. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, la yashkurullah, sekali-kali tidak akan bersyukur seseorang itu kepada Allah. Man la yashkurun nas, yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ketika kita menjalin hubungan sesama manusia, artinya kita sudah mempersiapkan diri untuk menjalin hubungan dengan Allah. Mana bisa kita menjalin hubungan dengan Allah sementara hati kita sesama manusia tidak terjalin dengan baik? Hubungan kita sesama manusia dalam bersosial tidak terjalin dengan baik. Hati memiliki iri, hati memiliki rasa dengki, tapi kita berkata saya menjalin hubungan baik dengan Allah, perintah Allah dan Rasulnya tidak kita indahkan. Bahkan Allah berfirman dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Rasul katakan maka ambillah sekuat tenaga kalian, semampu kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan seketika. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang semoga Allah muliakan. Pesan Rasul yang kedua, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Para ulama menyimpulkan bahwasanya sedekah yang terbaik yang diberikan oleh orang Islam kepada manusia adalah memberikan makan. Memberikan makan merupakan sedekah yang terbaik. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Bukan berbentuk hal yang lain, tapi Rasul dan Allah Subhanahu wa taala merincikan sedekah yang terbaik yang harus kita keluarkan adalah memberikan makan pada mereka yang tidak makan. Maka ini juga masih hubungan sesama manusia. Kita menjaga bahwasanya tidak ada orang yang kelaparan di sekitar kita. Kita pastikan tidak ada yang tidak makan di sekitar kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah yang kita keluarkan setelah bulan puasa kemarin berbentuk apa? Bahan makanan yang tujuannya adalah memastikan pada hari raya, hari yang berbahagia itu, semua orang di sekitar kita berbahagia, tidak ada yang dalam keadaan kelaparan. Maka ketika zakat, ketika memberikan infak sedekah berupa makanan dan zakat dikeluarkan secara baik sesuai anjuran-anjuran yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariat Islam, maka bisa dipastikan akan sampai kita pada kondisi tidak akan lagi menemukan orang fakir dan orang miskin di sekitar kita. Dan ini pernah terjadi di zaman kegemilangan Islam, sampai khalifah ketika itu mengatakan apa? Karena semua masyarakat bukan enggan membayar zakat, namun tidak menemukan orang di kampung mereka yang mau menerima zakat, karena merasa sudah sanggup semuanya, mampu semuanya rajin menunaikan zakat tepat pada waktunya. Maka apa kata khalifah? Kalau demikian tidak ada orang yang mau menerima zakat karena kesanggupan mereka semuanya dalam hal ekonomi, maka belikanlah dengan uang zakat kalian itu kepada gandum, kepada beras, letakkanlah dia di atas bukit. Kenapa harus letakkan beras itu di atas bukit? Karena kita ingin mengatakan ketika orang berpegang penuh dengan syariat Islam, dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan hanya manusia saja yang selamat, bukan hanya manusia saja yang tidak kelaparan, namun burung-burung pun tidak satu pun yang kelaparan di pemerintahan era kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pesan Nabi yang ketiga adalah wasilul arham. Wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Menyambung ini terhadap yang sudah tersambung atau terhadap yang putus.
Yang disambung orang itu adalah tali yang sudah tersambung atau tali yang putus. Tali yang putus yang kita sambung. Kalau tali yang sudah tersambung itu perlu dijaga supaya tidak putus. Wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Maka kita periksa karib kerabat kita. Siapa yang mungkin antara orang tua dan anaknya, kemenakan dengan mamanya, tetangga dengan tetangganya, yang putus silaturahimnya, kita sambung. Di antara poin indah yang Rasulullah SAW sampaikan, yang membuat orang penduduk Madinah, Mekah, Muhajirin dan Ansar ketika itu saling mencintai, bahkan lebih daripada seorang kakak mencintai adiknya. Barangkali maklum bagi kita kisahnya, sampai ada seorang sahabat yang ada di Madinah ketika itu memiliki zaujat, memiliki beberapa orang istri. Sampai apa perkataan beliau sampaikan kepada saudaranya yang hijrah dari Mekah, pilihlah ini beberapa orang istriku, lihatlah, pilihlah yang paling kamu sukai, saya akan ceraikan dan silakan saya akan nikahkan dia dengan dirimu. Hubungan seperti apa itu yang sampai rela melakukan hal yang demikian kalau bukan karena hubungan ukhuwah? Keberhasilan Rasulullah SAW dalam mempersatukan ukhuwah kaum muslimin tidak hanya serta-merta demikian, namun dengan penuh usaha. Dan diantara yang Rasulullah SAW pesankan pertama sekali ketika sampai beliau di Madinah adalah tebarkan salam, berikan makan pada orang yang tidak makan, agar kita saling mencintai sesama kita dan tidak ada yang kelaparan. Kemudian sambung silaturahim. Tidak ada hubungan sesama manusia yang dirusak. Maka Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, maka agama Islam adalah agama yang mana ketika seorang manusia memeluk agama tersebut, selamat orang di sekitarnya dari keburukan lisan dan tangannya. Dan terakhir baru wasallu bil laili wan nasu niyam. Maka kata ulama, salat yang terbaik adalah salat ketika manusia dalam keadaan lengah. Tidak hanya salat ketika malam saja, salat ketika kita berada di tempat hiburan, misalkan tempat rekreasi, tempat awak pai basantai jo anak-anak keluarga datang masuk atau salat, kita laksanakan salat tepat pada waktunya. Karena di antara khairul a'mal itu adalah as-salatu ala waqtiha, itu juga termasuk adalah salat yang terbaik dan besar nilai pahalanya di sisi Allah. As-salatu fi waqtil ghaflah, sallu bil laili wan nasu niyam. Salat kita di sepertiga malam terakhir, manusia dalam keadaan sedang lengah, sedang letih, sedang terlena dengan tidurnya, itulah salat yang terbaik yang kita lakukan. Tentu setelah salat-salat wajib. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketika itulah hubungan dengan Allah bisa kita jalin dengan baik. Setelah sempurna kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Apa akibatnya kalau 4 poin ini kita amalkan? Apa fadilah, apa akibatnya ketika 4 poin ini kita laksanakan, kita jaga dengan baik? Tadkhulul jannata bisalam. Apa maksud masuk surga dengan salam? Apakah masuk surga dengan mengucapkan assalamualaikum? Apakah masuk surga dengan selamat begitu? Dijelaskan oleh ulama, maksud dari tadkhulul jannata bisalam adalah tadkhulul jannata biduni sabiqil azab. Kalian akan memasuki surga Allah nanti pada hari kiamat tanpa didahului dengan azab. Apa artinya? Allah ampunkan semua dosa kita, Allah selesaikan hisab kita dengan mudah, sehingga kita bisa memasuki syurga tanpa perlu dibakar dulu kesalahan-kesalahan kita, tanpa perlu dimasukkan dulu ke neraka untuk membakar dosa-dosa kita. Tadkhulul jannata bisalam. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sudah maklum bagi kita, bagi siapa saja yang ada di dalam hatinya mithqala dzarratin minal iman, pasti akan masuk syurga. Namun perlu kita pertanyakan kepada diri kita, akankah kita masuk syurga nanti langsung selamat tanpa didahului dengan azab, ataukah perlu dicuci dulu dosa-dosa dan kesalahan kita di api neraka baru kita dimasukkan ke dalam syurga? Rasulullah SAW memberikan beberapa kunci dan tipsnya. Kita perlu pegang ini erat-erat. Sangat merugi kita ketika mengetahui pesan yang mulia dari Rasulullah SAW namun kita enggan melaksanakannya, apalagi dengan mengatakan nantilah, bekolah, kuduhlah, dengan menunda-nunda kebaikan yang sudah Rasulullah SAW pesankan kepada kita dengan berbagai alasan. Malu, takut, lo kecek orang beko, lah berubah kini, lepas dia ngecek salam, tanpa tapi dan tanpa nanti.
ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyai bittaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, hendaklah setiap diri melihat apa yang akan dia persembahkan untuk hari esok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن الثلاث. يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة والله خبير بما تصنعون. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا.